Ihwata iman, ahli pengajian, ahli tadarusan Masjid Al-Haq Bale Endah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau yang semestinya datang kepada kita ini guru kita semuanya, Al Ustaz Wawan, kok yang datang si Opik. Mudah-mudahan tidak membuat rasa jenuh dan bosan, walaupun secara ilmu jauh dengan guru kita. Tapi mudah-mudahan apa yang nanti Opik sampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, sebab kita tidak tahu kapan Ijrail datang kepada kita semuanya. Ihwata iman, ahli pengajian yang kami hormati, kalau kita berbicara tentang rizki, yang terbayang apa Bu? Pasti duit, pulus, nukud, artos. Maka tidak sedikit orang yang stres karena mencari rizki. Padahal yang namanya rizki itu tidak semuanya harus berbentuk materi. Komo duit mah emut doa ibu kalau malam Jumatan, ya Allahumma api-api tak apalah, Allahumma zanibna sayatana tuhnya wa zanib marozak. Apa yang diminta? Rizki. Benar. Nah, jadi bapak dan ibu itu dalam bingkai mencari rizki eta teh. Ya. Nah. Tapi untuk orang yang beriman, apalagi orang yang takwa, yang dituntut harus yu'minuna bil ghaibi, iman kepada yang gaib. Apakah rizki termasuk hal yang gaib? Tidak. Sok emut heula. Salah ngajawab era. Serius. Apakah rizki termasuk hal yang gaib? Pan ketingali. Ya. Besaran, takaran itulah yang gaibnya. Kita tidak tahu berapa jumlah rezeki kita, berapa besar rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita nggak tahu. Maka itu semuanya yang mengatur dan mengurus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat pertanyaan Bapak dan Ibu, apakah Bapak Ibu ingin punya pintu rezeki satu atau ingin pintu rezeki yang banyak? Sok embut heula. Hoyong gaduh panto rezeki teh hiji atau pintu rezeki yang banyak? Nah, jempe. Ingin pintu rezeki yang banyak tapi kecil-kecil atau pintu rezeki yang banyak besar-besar? Satu banyak, satu banyak. Kalian sepakat ya, ingin yang banyak. Pintu rezekinya banyak, lubangnya besar. Catat. Deal? Oke. Bapak dan Ibu, ketika kita umur 4 bulan 120 hari di rahim menjadi ibu kita, rezeki kita sudah ditentukan oleh, yakin? Deal? Oke. Kalau anggap gelas ini yang diisi air adalah takaran rezeki kita selama hidup di alam dunia.
Kalau lubang rezekinya 1, kira-kira berapa menit habisnya air ini? Anggap sepakati 5 menit ya. 5 menit karena lubangnya 1. Kalau lubangnya 10, kira-kira berapa menit? 1 menit. Ya kan? Oke. Ketika seorang manusia rezekinya sudah habis jatah dari Allah, orang itu akan bagaimana? Akan mati. Sekarang ulangi, ibu ingin lubang rezeki yang 1 kecil atau banyak pintu rezeki? Nah, jadi jempe nama. Nah, tadi hoyong seueur, enak jadi hang saeutik. Nah, takut. Ya, takut mati. Ya kalau takaran rezeki kita sudah habis, siapa lagi yang akan ngasih rezeki? Karena Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Allah menegaskan, Quran surat Ar-Rum ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitsukum. Allahu Allah allazi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kalian. Allah telah menciptakan kita. Summa razaqakum, kemudian Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Ketika rezeki sudah habis, summa yumitukum, kemudian kalian mati. Jadi Allah yang mematikan kita karena jatah rezekinya sudah. Ayeuna hoyong rezeki anu awet, hoyong tereseep. Tuh, teu istiqomah ibu mah. Ya, teu istiqomah. Ongko hoyong rezeki seueur tapi sieun maut. Ya. Nah kita nggak tahu takaran kita itu sebesar apa, itulah yang gaibnya. Makanya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, memberikan rezeki kepada kita. Kita hanya sebatas berusaha dan berikhtiar. Usaha dan ikhtiarnya itu menjadi pundi-pundi amal soleh. Apakah ikhtiar usahanya sesuai dengan ketentuan agama yang membuat rezeki halalan thayyiban, atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan agama sehingga malan haraman, harta yang haram? Bu, ibu punya uang 1 juta warna pink, berapa lembar bu? Nah, hasil bekerja dan hasil mencuri sama enggak uangnya? Sama. Haram halal? Uangnya sama. Yang haram apanya? Yang halal apanya? Enggak ada dalil warna pink haram, enggak ada. Kebayang menharamnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata yang ada di muka bumi ini termasuk kita manusia kecuali rezekinya atas Allah. Bapak Ibu termasuk opik pribadi, rezeki yang mengatur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berangkat daripada itu ihwatu iman, pada kesempatan ini kita sharing, mengkaji dan menelaah pintu-pintu rezeki yang akan datang kepada kita itu melalui apa saja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihwata iman rahimahullah,
apakah rezeki yang datang kepada kita atau kita yang harus mencari rezeki? Sab, ame teh tunduh seur naroskeun teh. Tibatan ngobrol ngawaler. Apakah kita harus mencari rezeki sehingga rezeki kita miliki, atau kita diam rezeki akan datang? Dicari. Jadi kalau diam rezeki tidak akan datang. Oke. Nangah ulang Bu, ya. Ahli ngaji wae lieur komo nu tarang ngaji. Ya Bu, ya kita aja ahli ngaji bingung. Apalagi yang enggak suka ngaji. Sedangkan rezeki itu hal yang gaib. Jangankan Bapak dan Ibu termasuk Opik. Setikat Imam Syafi'i dengan gurunya saja Imam Malik berbeda pendapat. Kata Imam Malik mengatakan, diam juga rezeki akan datang dengan syarat benar-benar tawakal kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, wahai guruku, tidak, rezeki harus dicari. Pangtasiru fil ardi, menyebar di muka bumi dalam bingkai mencari karunia Allah. Dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan, seekor burung saja tidak keluar dari sarangnya tidak akan dapat rezeki. Akhirnya Imam Syafi'i dia keluar dari rumah itu untuk mencari rezeki, sedangkan gurunya Imam Malik diam di rumah. Di perjalanan Imam Syafi'i melihat orang yang lagi panen anggur. Kemudian dia bantu-bantu panen anggur, beres membantu dia mendapatkan ujroh, buruhnya berbentuk anggur. Dia bangga. Ya, cek urang oge pendapat urang nu bener. Ya, pendapat saya yang benar. Apa? Harus dicari. Dia datang ke rumahnya ingin membanggakan kepada gurunya bahwa pendapat dia yang benar. Harus dicari rezeki itu. Dia datang ke gurunya dan mengatakan, wahai guruku, apa yang aku ungkapkan inilah yang kenyataan. Dengan aku keluar dari rumah, kemudian aku membantu orang panen anggur, maka aku dapat anggur ini. Imam Malik gak banyak ngomong. Dia ambil anggur itu, kemudian dilihat-lihat, aku juga yang diam di rumah dapat anggur. Ya, bener gak? Imam Malik kan diam di rumah, tapi anggur datang dengan sendirinya. Sedangkan Imam Syafi'i harus mencari. Artinya kedua-duanya tidak ada yang salah. Cuma kita tidak tahu rezeki kita mesti dengan cara diam atau dengan cara dicari. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk yang gaibnya. Sok lamun kabehana cicing di rumah kumaha? Cenah Imam Malik ke cicing di imah datang. Datang. Benar enggak? Itu. Nah, maka ihwatu iman, kita coba mengkaji dan menelaah yang digambarkan dalam Al-Quran. Yang pertama, Opik mengambil daripada Quran surat An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Walaupun ayat ini kadang-kadang diartikan sebagai pahala kebaikan nanti di akhirat. Wa allaisa, dan tidak ada lil insani untuk manusia illa kecuali ma sa'a, apa-apa yang ia usahakan. Artinya apa yang akan menjadi milik kita, apa yang akan menjadi jatah kita, dan apa yang akan menjadi rizki kita tergantung sa'a, usaha kita. Tidak ada usaha, gak nutup kemungkinan rizki tidak akan datang kepada kita. Bapak bekerja di pabrik,
Bapak bekerja ASN, Bapak bekerja di pasar, usaha bukan? Usaha. Maka dengan saatnya itu Allah memberikan rezeki kepada kita. Ini saat. Jadi pintu rezeki yang pertama adalah kita harus berusaha dan berikhtiar, Pak. Saatnya. Wa allaisa lil insani illa masa'a. Ada cicak nggak, Pak? Nah, tahu cicak? Cak-cak. Nah, cicak makan apa? Makan nyamuk, rametu. Cicak dengan nyamuk lincah mana? Ya, yang lincah dimakan oleh yang dia merayap. Menurut logika nggak logis. Harusnya nyamuk memakan cicak. Bener nggak? Ya. Cicing, cacak mah. Yang diam memakan yang terbang. Logis tidak? Logis tidak? Enggak logis. Tapi kenyataan seperti itu. Yang terbang dimakan oleh yang merayap. Menurut kepala kita harusnya yang terbang makan yang merayap. Kalau nyamuk makan cicak, moal aneh. Ya. Kira-kira cicak ada usaha tidak? Apa usahanya? Pencicing. Nah, coba lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam datang seekor hap. Hapnya itu saat. Coba nyamuk mendekati tapi cicing lagi ente hap. Tertangkap mual. Nyamuk ngaleketek. Nyamuknya masuk enggak nyamuknya? Tah, hap itu saat, Pak. Silakan browsing, Pak. Yang namanya nyamuk tidak satu kali hap tertangkap. Itu minimal 80 kali usaha nyamuk untuk menangkapnya. Usaha cicak untuk menangkap nyamuk. Cuma kebetulan pas lihat benang. Itu saatnya. Nah, seekor cicak saja ihwatu iman, kalau nggak ada sa'a, nggak mungkin nyamuk masuk ke mulutnya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Apalagi kita, Pak. Makanya Islam menegaskan fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Benar enggak? Ketika beres ibadah, menyebarlah di muka bumi ini dalam bingkai mencari karunia Allah. Ini gambaran di hati iman. Ingat di kata-kata mutiara pelajaran adab, bukan azab, adab. Di kelas 6 ada kata-kata mutiara wasafir fa inna fis safari khamsa fawaidah. Hendaklah engkau bepergian, sesungguhnya bepergian itu healing, piknik, apalagi tapakur alam, tadabur alam yang sekarang dipermasalahkan di sekolah. Ya. Itu punya 5 manfaat, 5 faidah, 5 fungsi. Di antaranya tafarruju hamin, bisa menghilangkan gundah, galau, gelisah, stres. Benar enggak, Bu? Ibu kalau lagi piknik masih liur tuh. Hutang-hutang wae poho keur piknik mah. Pas pulang makanya kalau piknik tong uih deui, Ibu. Ya. Dan yang lainnya adalah wa ma'isyatin, akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Afwan. Tukang rongsokan banyaknya orang mana? Ciamis, Panjalu, nggak bisa di Panjalu bukan rongsokan. Tukang bakso mana banyaknya?
Teu bisa di Jawa dagang. Ya kan? Jauh-jauh dari Jawa datang ke Bandung jualan bakso sukses, bener gak? Dalam bingkai, pergi dari kampung halaman bepergian akan mendapatkan usaha. Makanya air yang mengalir itu lebih baik daripada air yang diam. Maka saat di sini adalah gambaran daripada perintah Allah kepada kita dalam bingkai ikhtiar dan usaha. Malah ihata iman rahimakumullah, orang yang bekerja melebihi daripada yang dibayar, cepat atau lambat akan mendapatkan bayaran lebih dari pekerjaan. Jadi orang yang bekerja melebihi daripada haknya yang dibayar, cepat dan lambat dia akan mendapatkan bayaran melebihi dari apa yang ia kerjakan. Ibu punya pegawai, Bu. Orang lain jam 4 pulang, dia jam 5 masih bekerja, setengah 6 sampai bekerja terus tiap hari. Kira-kira ada enggak keinginan ingin menambah bayaran, Bu? Nah, ya. Benar enggak? Maka ada istilah uang lembur, ya kan? Yang ini. Ketika dia lebih rajin, ketika dia lebih hebat, maka yakin rezekinya akan bertambah. Ini saja manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita lebih rajin dan lebih bersyukur kepada Allah, yakin itu bingkai mendapatkan rezeki yang lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, ihata iman rahimakumullah. Man zalladzi yukridullaha qardan hasanan fayudhaifahu lahu ad'afan kasiratan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man zalladzi yukridullaha qardan hasanan, barang siapa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini dalam bingkai sedekah, infak dan zakat. Fayudhaifahu lahu ad'afan katsiratan, maka Allah akan melipat gandakan. Artinya pintu rezeki yang kedua melalui zakat, infak, sedekah. Kenapa? Karena Allah akan membalas dengan yang lebih baik, Allah akan membalas dengan yang lebih banyak. Makanya jika gagal mencari harta yang banyak, maka banyakkanlah harta yang ada dalam diri kita. Sekali lagi ya, soal status ya. Jika gagal mencari harta yang banyak, maka banyakkanlah yang ada pada diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah, berinfak dan berzakat, yang yakin itu sebagai jalan fayudhaifahu, Allah akan melipat gandakannya. Cuma yakin tidak kita dengan janji Allah itu. Sebab Allah itu tergantung kepada keyakinan kita. Kalau kita ragu-ragu, yakin Allah juga akan ragu-ragu. Kalau kita was-was, Allah juga was-was memberikannya kepada kita. Tapi kalau kita yakin, Allah juga yakin memberikannya kepada kita. Cuma jangan ditunggu-tunggu, geuning eueuh wae teu datang wae, bohong si Opik teh gitu. Ya. Ibu dan bapak yang Opik hormati, ketika kita lagi dikejar anjing, Pak. Dikejar anjing. Di depan ada sungai 3 meter. Kira-kira secara normal Bapak bisa tidak meloncati sungai itu? Tidak kan? Karena terlalu lebar. Tapi ketika dikejar anjing bisa tidak? Kenapa bisa? Yang pertama takut, yang kedua hati yakin, tidak banyak pikiran. Benar enggak? Lamun cicing bujur beak. Daripada bujur habis, lebih baik dia loncat dan sampai ke sana, sudah sampai nggak bisa balik lagi. Deu anjing ada itu. Iya kan? Makanya ketika mau infak, sedekah dan zakat, kalau sudah yakin jangan banyak pikiran.
Banyak pertimbangan, dengan banyak mikir, semakin berpikir semakin lebar, Pak. Mangga rasakanlah. Aduh, sekarang kurban jangan. Aduh, 4 juta. Mikir, yakin mau kurban. Pak, Mama tahun sekarang mau kurban, lebar, Pak. Kalau tidak satu frekuensi. Kalau satu frekuensi, ketika ibu ragu, bapak yang memotivasi. Itu yang idealnya. Ya kan? Tapi ketika kita sudah yakin, sudah mi'ah minal mi'ah, 100% yakin, payudha'ifahullahu ada'afan kasiratan. Cuma ketika mau berinfak, bersedekah dan berzakat, ini bukan dadakan, Pak. Tapi ini adalah didikan dan butuh proses, Pak. Afwan, Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu punya uang 100.000 dengan yang 2.000, 100.000 warna pink merah, pink ya, oke. Yang 2.000 warna abu. Ketika di saku itu ada 2 lembar itu. Ketika barusan kenceleng warna putih lewat, yang dimasukkan yang mana? Makasih kejujurannya. Ketika mengambil yang 2.000 dimasukkan ke kenceleng, tiba-tiba di belakang ada yang Noel. Dilihat, dia memberikan uang 100.000. Kita ambil, kemudian dimasukkan ke kenceleng itu. Sudah pulang, orang itu Noel, Bapak, uang yang tadi bukan punya saya, tapi punya Bapak yang jatuh. Aduh. Jadi biote 102.000. Yakin saminggu ngahulang, Bu? Bener enggak? Karena belum terbiasa. Terbiasa warna abu, sekarang warna pink. 5 kilo tah berat badan eueun lagi. Iya. Belum terbiasa. Kira-kira Bapak Ibu mau datang kepada KM, Pak Haji, punten pisan naon. Manawi we bade nambut kunci kenceling. Emang kenapa? Aduh, izin mah izin. Naon tuh? Aduh, tadi itu salah memasukkan. Niatnya warna abu, warna pink termasukkan. Siap, Bu? Kenapa? Malu. Artinya yang 2.000 ikhlas, yang 100.000 enggak ikhlas. Uang hilang, jadi pahala enggak jadi, lebar enggak? Tibatan mubajir ning minta kuncina. Bener enggak? Iya kan? Makanya yang namanya ibadah harta itu enggak gampang. Ciri-ciri orang munafik itu adalah digampangkan ibadah badan, susah ibadah harta. Dan ibadah harta itu unsur riyanya sangat luar biasa. Luar biasa, Pak. Kalau ada orang yang sholat masih kena riya, kamalina anteng lah. Ya, tapi kurban. Orang lain tidak kurban, kita kurban. Orang lain tidak umroh, kita umroh. Orang lain gak ibadah haji, kita ibadah haji. Gak gampang untuk memenuhi hati ikhlasnya, gak gampang itu. Makanya perlu dilatih, Pak. Yang pertama, latih dulu diri kita dari hal yang kecil dulu. Islam gak menuntut yang besar-besar, tapi kecil, istimror, berkelanjutan. 2.000. Ketika 2.000 sudah ikhlas, sudah tidak diingat-ingat lagi, naik jadi 5.000. 5.000 sudah ikhlas, gak diingat-ingat lagi, ningkat menjadi yakin 10, mau 7 lah. Ya, itu terus. Kalau langsung 100.000, yakin Pak, seminggu tidak akan bisa tidur. Terbayang, aduh warna pink, setengah karungan beas. Bertahap, Pak.
Dan yang kedua ihwata iman, supaya apa yang kita infak dan sedekah kita zakatkan menjadi pundi-pundi kesolehan untuk keluarga, latih anak kita yang memasukkannya. Kalau bapak masuk ke masjid sholat Jumat, ajak anak kita yang laki-laki, ajak cucu kita yang laki-laki, dan ketika memasukkan ke kenceleng itu, cucu kita yang memasukkannya, anak kita yang memasukkannya. Kenapa? Dalam bingkai tarbiyah pendidikan, ketika dia sudah terbiasa, maka ketika dia sudah akil balig terbiasa bersedekah, ganjaran akan ngocor kepada kita karena kita yang mengajarkan dan mendidiknya. Inilah adalah bahwa zakat, infak, sedekah bisa menjadi pintu rezeki datang kepada kita semuanya. Itu yang kedua, Pak. Cuma syaratnya yakin bahwa Allah akan melipat gandakannya. Malah kalau ditambah dengan Al-Baqarah ya, satu kali kita bersedekah berinfak dibalas menjadi 7 tangkai. Dari 7 itu 100, dari 1 menjadi 700, dan 700 itu bukan harga mati tapi dalam bingkai saking banyaknya. Aki-aki 7 mulud, ayah aki-aki umur 7 mulud. Dalam 1 tahun berapa mulud? Dalam 1 tahun berapa mulud? 1. Aki-aki 7 mulud, aki-aki umur ayah aki-aki umur 7 tahun. Hah? Ya, itu bahasa. Kaki 1000. Benar 1000. Hitung heula ku ibu si fitnah eta teh, penyebaran hoak, ditewak bu teh. Ya. Kenapa kaki 1000 saking? Nah, bisa juga seperti itu. Saking banyaknya Allah akan membalas dari 1 menjadi 700. Ini adalah yang keduanya ihwatu iman. Oke. Yang ketiga ihwatu iman. Quran surat Nuh ayat 112. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amrin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Pintu rezeki yang kedua adalah istighfar. Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang kita ungkapkan, istighfar yang kita dawamkan, istighfar yang kita ucapkan itu bisa menjadi media pintu-pintu rizki datang kepada kita. Ini dalilnya. Fakultu, maka aku berkata berfirman, istaghfiru, hendaklah kalian beristighfar. Rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghafaron, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Ketika kita sudah beristighfar kepada Allah, yursilis samaa alaikum midrara, pasti Allah akan memberikan kepada kalian air hujan yang lebat. Air hujan sebagai rezeki kan? Wa yumdid bi amwalin, dan Allah akan memperbanyak harta-harta. Wa banin, dan anak-anak. Masya Allah. Ya. Kita garis bawahilah kalimat wa yumdidkum bi amwalin, karena ini yang menjadi pikiran kita, rezeki itu adalah berbentuk uang. Itu kebanyakan kita. Maka kalimat wa yumdidkum bi amwalin, pasti Allah akan memperbanyak harta kepada kalian melalui istaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian. Ibu suka beristighfar sama Allah? Kapan? Beres sholat. Oke. Ketika beres sholat berapa kali mengucapkan istighfar? 3 kali.
Ketika mengucapkan 3 kali astagfirullah, astagfirullah, terbayang dosa apa yang kita istighfari? Makasih. Oke. Ketika beres sholat. Yang kedua, tuh ngahulangnya. Bagaimana rezeki akan banyak datang kepada kita, istighfar kita nggak terbayang ya? Cuma 3 kali sehari, 3 kali 5 ya, 15 kali sehari istighfarnya. Halo, kalian? Ya apa tuh betul? Lebih-lebih teh apa saja yang ingat? Ongko banyak tapi teka bayang. Keluar dari kamar mandi, gufronaka, gufronaka. Apa artinya? Tuh hudanya, tuh apa? Ongko gufronaka. Ya, gufronaka itu ada kalimat yang dibuang itu. Asalnya aghfirullah gufronaka, aku minta ampun kepada Allah, benar-benar pengampunan ya Allah. Kan langsung masdar, gufronaka, pengampunanmu. Naon? Ada kalimat yang dibuang, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Sudah sholat dulu? Oke. Ya kita jeda dulu untuk sholat isya dulu. Oke. Ikhwata iman, kita anggap main bola aja ya. Ada istirahat dulu. Nah, okay. Jadi istighfar itu bisa menjadi media datangnya rezeki daripada Allah kepada kita. Dengan syarat istighfar yang kita ungkapkan bukan hanya sebatar zinatul lisan, bukan hanya sebatar penghias bibir, tapi antara bibir, hati dan pikiran benar-benar mengungkapkan daripada astagfirullah itu. Kebanyakan di kita ketika beristighfar itu hanya sebatas hiasan di bibir, gak terbayang dosa mana. Dan nggak terbayang bahwa ketika mengucapkan astagfirullah itu kita mohon ampun kepada Allah, nggak terbayang. Ketika kita sujud ada doa Allahumma firli. Duduk di antara 2 sujud kan bisa ya, Rabbik firli. Terbayang nggak kita minta maaf kepada Allah? Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan Imam Hambali, termasuk 4 imam yang populer. Dia tinggal di negeri Baghdad. Tapi suatu ketika dia ingin pergi ke Basrah tanpa ada hajat, tanpa ada niat, dan tanpa ada keinginan. Tiba-tiba ada keinginan ingin pergi ke Basrah. Padahal antara Baghdad dengan Basrah itu kurang lebih 500 sampai 600 kilometer. Perjalanan 5 sampai 6 jam. Duka kana oje, duka kana naon ya. Seperti balainah Panganaran lah. 6 jam. Padahal dia nggak ada kepentingan, nggak ada keinginan. Dia pergi ke Basrah, pas datang ke Basrah itu waktu Isya. Kemudian dia sholat Isya berjamaah dengan masyarakat di sana. Beres Isya, dia beristirahat di masjid itu, mau tidur di sana, marbot melarang tidur di dalam masjid. Jika diurang, ya kan? Kalau di masjid gak boleh tidur, di mana lagi musafir tidur? Kecuali kalau kita menyiapkan tempat untuk yang gak boleh bukan tidur nak, nutu menang teh ngadahdirna. Itu, ya kasihan para musafir kalau gak boleh istirahat di masjid. Ketika mau istirahat di masjid oleh marbot diusir. Akhirnya dia tidur di emper masjid di serambinya. Di serambi juga dilarang.
Mungkin marbot ini nggak tahu bahwa ini adalah fuqaha, ini adalah ulama besar, ini ahli fikih, nggak tahu dia. Ketika dia diusir gak boleh istirahat di masjid itu, terlihat, tersaksikan oleh tukang roti. Kemudian tukang roti itu mendatanginya dan menawarkan jasa. Wahai fulan, wahai orang tua, kalau bapak kakek sudi mau beristirahat, istirahatlah di rumah saya. Cuma rumah saya kecil dan di sanalah tempat saya tidur dan membuat roti. Kalau bapak tidak keberatan, silakan. Singkat cerita, Imam Hambali ini beristirahat di rumah tukang roti yang kecil itu. Ketika dia akan beristirahat, tukang roti itu buat adonan. Selama bikin adonan, mulutnya senantiasa mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, terus beristighfar sama Allah. Selama bikin roti beristighfar. Hari ibu mah, wah budak oh kita capek gitu, istighfarna ibu-ibu kita gitu. Itu bantuan pak, wah gitu istighfarna orang balaen lah gitu. Budak ketinggal. Dia beristighfar terus. Akhirnya Ahmad bin Hanbal ini penasaran. Dia menanyakan, wahai tukang roti, dilihat, disaksikan bahwa engkau senantiasa selama buat adonan roti beristighfar terus, ada apa ini? Wahai kakek tua, wahai kesepuhan, dengan istighfar yang saya ungkapkan, dengan istighfar yang saya dawamkan, dengan istighfar yang saya terus ucapkan, segala kebutuhan saya telah Allah penuhi. Apa yang aku harapkan, apa yang aku inginkan telah Allah berikan kepada aku melalui istighfar ini. Hanya satu yang belum Allah ijabah. Penasaran Imam Hambali ini? Emang apa keinginan kamu yang satu yang belum Allah ijabah itu? Aku ingin bertemu dengan ulama besar Ahmad bin Hanbal dari Baghdad. Masya Allah. Oh, jadi istighfar kamu yang mengundang aku datang ke sini. Ini kekuatan istighfar, Pak. Dari sosok seorang ulama yang benar-benar meyakini istighfar sebagai media pembersihan diri, pensucian diri. Ketika sudah bersih diri, apa yang kita inginkan pasti Allah akan ijabah sebelum kita minta. Ini. Coba Pak, ibu ketika ibu naik ojek, osok istighfar bu. Pan gampang ya. Padahal ibu dibonceng sama yang bukan sanes muhrim, mahram. Muhrim itu yang pakai baju ihram, mahram. Nah, itu bukan mahram kita. Kita bersentuhan, tapi kita istighfar, ceger tabrakan kumaha. Pelan. Ketika kita dibonceng, astagfirullah, terus yang ceger, astagfirullah. Kita meninggal dunia, kita mati, akhir kalam kita astagfirullah. Kira-kira bu, kalau suami ibu meninggal dunia mengucapkan astagfirullah, kira-kira di beja-beja mual? Nah, bangga. Pak Ustadz, Pak Haji, alhamdulillah pun lanceuk mah pas maut nate istighfar. Alhamdulillah ibu, insya Allah penghuni surga. Dibeja-beja ke setiap orang yang takjiah kepada kita, bangga. Coba ceger, anjing. Dibeja-beja mual. Nah, sahanu erana. Bapak tidak akan malu, yang malu ibu dan anak bapak, anak ibu.
Ya, ibu tidak akan malu yang nyebut anjingnya, suami ibu dan anak yang akan malu. Ingin kita membuat malu keluarga. Dan ucapan itu tidak gampang kalau kita belum terbiasa, Pak. Apa bang susahnya, Pak? Nonton TV, astagfirullah, astagfirullah. Gampang, Pak. Ngucapkeun mah. Cuma mengamalkan tidak segampang membalikan tangan. Ini istighfar, Pak. Yuk kita dari sekarang ihwatu iman. Pulang dari sini di perjalanan kita istighfar sebagai media. Pertama penghapus dosa, yang kedua mudah-mudahan dengan istighfar itu sebagai media datangnya rizki daripada Allah. Enggak salah karena Allah menjanjikan wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dengan istighfar itu pasti Allah akan memperbanyak harta dan turunan kepada kita. Janji Allah itu. Jadi jangan cukup ke sholat hungkul 3 kali, astagfirullah, astagfirullah. Berbuat dosa terus-terusan, hari istighfar cukup 3 kali. Bari tanpa diniatan istighfar eta ge replek we. Yuk kita jadikan ibrah, Pak. Oke. Yang berapa sekarang? Yang pertama adalah can ge bubarnya. Yang pertama ikhtiar sa'a, yang kedua infak zakat dan sedekah, yang ketiga istighfar, dan yang keempat adalah wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur sebagai media datangnya rezeki kepada kita. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidanakum, pasti aku akan menambah kepada kalian. Kita ngasih satu tapi pintar bersyukur, Allah akan ngasih berlipat ganda. Syaratnya la in syakartum. Ya bagus-bagus, bukan hanya bersyukur secara pribadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Karunia yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukan hanya terasa oleh diri kita sendiri. Yuk kita ceritakan, kita ungkapkan, kita buktikan sehingga orang yang ada di sekitar kita merasakan dan tahu kita termasuk orang yang dapat karunia. Yo ma'ari pas rugi di beja-beja, pas untung, kenapa? Takut diminta uang dengar. Padahal kalau kita untung kasih tahu dalam apa? Dalam bingkai supaya kita termasuk orang yang pintar bersyukur. Mereka mendoakan kita. Hai besti-besti ya gehu-gehu, nah tumben meuli menang rezeki. Iya. Mereka akan mendoakan jazakumullahu. Kita pintar bersyukur sebagai media datang rizki, ditambah kekuatan doa teman kita, jazakumullahu khairan. Apalagi paruginya? Ya, Bu, ibu suka dikasih sama suami ipekah? Ada yang harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ibu ingin mingguan, ingin tahunan, Bu? Len? Ingin dikasih mingguan, tahunan? Mingguan. Oh. Ning mingguan 50.000 seminggu, ning setahun 50 juta. Seminggu 50 juta. Kalau seminggu 50 juta mau dipakai apa, Bu? Healing, piknik. Nah, dikarenakan healing piknik akhirnya rumah tangga enggak terurus. Maka Allah enggak ngasih. Ketika ibu dikasih sama suami, ipekah itu, kan ipekah ya, dari kalimat nafkah infak. Suka tidak ibu mendoakan suami? Bapana jazakallahu katsiran, nuhun bapak-bapak cing sehat, cing lancar, osok Bu. Tara, ya Allah. Kali-kali aya dibere remen, mikir atuh Bu. Tapi kenapa ketika dikasih sama tetangga, dikasih tahu Semedang setahun sekali mudik, bebeakan doa.
Ece nuhun cing sehat ece jajakan ka beak. Nah hai suami. Ya. Padahal ketika suami ngasih 1 juta, kata ibu, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang lebih banyak. Diijabah dari 1 juta menjadi 10 juta. Jang sah 10 juta teh. Tuh, ibu tinggal modal doa. Mah doa dawa pedit. Bari ka suami, lain seuri mikir. Yuk kita robah ya batu iman. Yakin seorang suami ketika doakan, mama tumbe ngadoakeun kan beres ngaji. Nah itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Manusia saja ketika kita pintar bersyukur, hati kita tergugah, apalagi Allah Rahman yang Rahim, Pak. Ya. Ibu, kalau ibu mau bikin rujak, Bu, bikin rujak. Enggak ada coet. Nginjem ke tetangga coetnya. Sama mutunya. Ece nambut coet bade ngarujak. Oh sok mangga enggak. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, coet belum pulang. Kira-kira ibu mau nagih enggak? Nagih. Ece coet geus sabulan can dipulangkeun. Alah, ece hampura poho. Akhirnya coet dibalikan kepada yang punya, belum dicuci sabulan. Kira-kira perasaan ibu gimana? Awas ya lamun nginjem deui moal dibere. Benar enggak? Kenapa? Karena orang yang enggak pintar bersyukur. Coba ketika pinjam coet, belum lama udah beres, coet langsung dicuci, mutu langsung dicuci, di pinggirnya ada piring yang di atasnya ada rujak, pakai pita warna pink, pakai kerupuk, pakai bawang. Yakin ibu bilang, ece kayak lamun ngarujak deui nginjemna ka abdi tong ka sasaha deui. Serius Bu? Kenapa? Pintar bersyukur Pak. La in syakartum. Ini manusia, apalagi Allah yang Rahman Rahim. Cuma anehnya kita itu kadang-kadang pilih kelir acak corak. Afwan Bu. Anak muda dengan orang tua, kekuatan fisik bagus mana? Anak muda ya? Oke. Ketika ibu sholat, bacaan panjang ketika muda, ketika tua. Ya, tahajud, rajin tahajud ketika tua, ketika muda. Nah, pan muda masih kuat, asam urat belum ada, kolesterol belum ada, rematik belum ada, ayat tahajud tara. Sekarang kolesterol, koropos tulang, asam urat, ayat tahajud rajin, nah salah ente. Kenapa Bu? Awas, takut-takut ibu rajin tahajudnya sieun maut. Bukan karena Allah. Ya, luruskan niat kita. Makanya ibadah sebagai bingkai la in syakartum. Dan kita kuatkan bukan hanya syukur kepada Allah dan keluarga kita, yuk orang-orang yang dekat juga kita undang. Malah sering para sahabat mengundang Rasul untuk makan di rumahnya. Sering itu. Nanti ada hadis sebuah teram, ada itu hadis sebuah teram. Osok dia ngundang Ustad tuang. Ustad hayu orang tuang di bumi abdi asa can ayanya. Nah, ini yang keempat. Dan yang terakhir ihwatiman. Nah, terakhir nih. Oke, terakhir. Kita siap-siap, Bu. Nah, yang terakhir adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Barang siapa yang benar-benar takwa kepada Allah, yakin kepada Allah, takut kepada Allah, dekat kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Kalau dia punya masalah,
pasti Allah akan membukakan pintu-pintu untuk keluar dari masalah itu sebelum kita minta. Wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib, dan kalau kita susah rezeki Allah akan datangkan dari pintu-pintu yang tidak terduga. Syaratnya takwa, sebenar-benarnya takwa. Nah, bisa saja kalau sekarang kita susah rezeki, bisa saja takwanya kita masih pilih kelir acak corak. Kalau Ramadan rajin baca Quran, datang bulan Syawal tutup Quran. Ramadan tamat taraweh, datang Syawal can pernah sholat tahajud. Bagaimana takwa yang seperti itu? Yakin ihwatu iman, rezeki sudah tertakar, rezeki tidak akan tertukar. Yakin ya? Rizki itu sudah tertakar, rizki tidak akan tertukar yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pintu-pintu rizki ini semuanya datang kepada kita semuanya. Idealnya, walaupun tidak semuanya, mungkin 4, untuk 4 atau 3, untuk 3 atau 2, untuk 2, baik hiji asal gede. Cuma ketika rizki sudah habis, mati kita datang kepada Allah. Walaupun kita mati, walaupun kita hidup, kalau dalam bingkai bersyukur, mudah-mudahan kita termasuk husnul khotimah. Yang terakhir ihwatu iman, ada kata-kata mutiara, idalam ta'rif unwana rizqoka la takhaf inna rizqoka ya'rifu unwanaka. Kalau kamu tidak tahu di mana alamat rizkimu, jangan takut, karena rizkimu tahu kamu berada di mana. Yakin Bu? Ketika kita tidak tahu di mana rezeki kita, yakin kalau rezeki itu untuk kita pasti datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mengumpulkan pundi-pundi amal soleh dan termasuk orang-orang yang husnul khotimah, dan Allah memaafkan segala kesalahan kita semuanya. Kalau ada hal-hal yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu mungkin kelemahan diri pribadi Opik sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.